Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Saya merupakan peserta latsar kelompok 33D, CPNS Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapelkes Cikarang tahun 2022. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Catur Saparianto. Saya merupakan dokter spesialis anak di Rumah Sakit Kanker Darmais. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan, mulai dari Smart Governance, Manajemen ASN, Smart ASN, Identifikasi isu, Penapisan isu, Analisa isu, dan Alternatif penyelesaian isu. Smart Governance adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi pemanfaatan teknologi. Sedangkan manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari politik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Smart ASN merupakan kondisi ASN yang mempunyai karakteristik berdasarkan nilai-nilai Smart ASN, seperti integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, entrepreneurship, dan networking. Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai pusat kanker nasional terus mengembangkan diri untuk memberikan pelayanan komprehensif dan berkualitas kepada masyarakat terkait kanker, salah satunya kanker anak. Jenis kanker pada anak sangat beragam. Kanker darah atau leukemia merupakan jenis kanker yang paling sering dijumpai pada anak menurut data WHO hingga saat ini. Sekitar 60-70% kasus leukemia ditemukan di berbagai rumah sakit yang mempunyai pelayanan kanker anak, begitupun dengan Rumah Sakit Kanker Darmais. Tata laksana kanker pada anak secara garis besar dapat berupa terapi kuratif maupun paliatif. Pengobatan kanker pada anak secara kuratif saat ini yang dapat dilakukan diantaranya adalah kemoterapi, pembedahan, dan radioterapi. Ketepatan waktu pengobatan kemoterapi merupakan salah satu kunci keberhasilan pengobatan kanker pada anak terutama leukemia. Salah satu faktor ketepatan waktu kemoterapi adalah tersedianya fasilitas ruang rawat untuk kemoterapi rawat inap di rumah sakit. Dari sini, kita tahu bahwa Rumah Sakit Kanker Darmais hingga saat ini mempunyai ruang perawatan untuk kanker anak sebanyak 30 tempat tidur. Mayoritas diperuntukkan untuk kemoterapi, sisanya untuk perbaikan klinis pasien. Ruang perawatan tersebut terdiri dari 2 kelas VIP, 4 kelas 1, 12 kelas 2, 12 kelas 3, dan belum adanya ruang isolasi tekanan positif khusus pasien kanker anak dengan demam neutropenia. Jumlah permintaan rawat inap pasien anak untuk kemoterapi berdasarkan data admisi adalah 1-5 pasien per hari, sedangkan jumlah pasien pulang pasca perawatan kemoterapi sebanyak 0-3 pasien per hari. Dari data tersebut terdapat kesenjangan sekitar 1-2 pasien tidak dapat masuk ruangan rawat untuk menjalani kemoterapi tepat waktu. Angka kesintasan 5 tahun kanker anak di negara berkembang hanya sebesar kurang lebih 15-30% menurut data WHO. Data kesintasan kanker anak termasuk leukemia di Indonesia hingga saat ini masih dalam tahap registri termasuk di Rumah Sakit Kanker Darmais. Sebagai pusat rujukan tersier khusus kanker, Rumah Sakit Kanker Darmais seringkali dikunjungi pasien kanker anak datang berobat sudah stadium lanjut. Hal ini turut menyumbang rendahnya angka kesintasan kanker anak di negara berkembang. Upaya lain Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai pusat kanker nasional dalam meningkatkan angka kesintasan kanker anak ke depannya adalah transplantasi sumsum tulang sebagai terapi definitif leukemia pada anak. Program tersebut salah satunya perlu ditunjang oleh kelengkapan sumber daya manusia, seperti ketersediaan dokter anak subspesialistik non-hematologi onkologi yang hingga saat ini belum tersedia. Berdasarkan hasil observasi dan pengambilan data kasar selama 2 tahun bekerja di Rumah Sakit Kanker Darmais, berikut beberapa identifikasi isu yang telah saya rumuskan. Yang pertama adalah kurangnya ruang perawatan kanker anak termasuk ruang isolasi tekanan positif untuk pasien dengan demam neutropeni di Rumah Sakit Kanker Darmais.
Yang kedua, rendahnya angka kesintasan kanker anak di Rumah Sakit Kanker Darmais. Yang ketiga, kurangnya sumber daya dokter anak subspesialistik non-hematologi onkologi di Rumah Sakit Kanker Darmais. Untuk penapisan isu, saya menggunakan analisis kriteria metode USG, Urgency, Seriousness, dan Growth. Dari ketiga isu tersebut, didapatkan isu nomor 2 yang memiliki skor terbesar adalah 15. Oleh karena itu, isu aktual yang terpilih adalah rendahnya angka kesintasan kanker anak di Rumah Sakit Kanker Darmais. Kemudian, isu tersebut saya analisis kondisi saat ini dan penyebabnya. Berdasarkan data dari WHO, bahwa setiap tahun terdapat 400.000 anak mengidap kanker terutama pada negara berkembang. Data Sistem Registrasi Kanker di Indonesia menyatakan bahwa 9 dari 100.000 anak di Indonesia mengidap kanker dengan kanker terbanyak adalah leukemia. Perbandingan angka kesintasan antara negara maju dan negara berkembang sangat berbeda secara signifikan. Negara maju dapat mencapai 80%, sedangkan negara berkembang hanya 15-30%. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: tidak terdiagnosis kanker, misdiagnosis atau terlambat diagnosis, dan terdiagnosis kanker namun pengobatan tidak adekuat. Dampak jika masalah tersebut tidak diselesaikan, jumlah pasien kanker anak terutama leukemia semakin bertambah sehingga target angka kesintasan yang telah ditetapkan terhambat. Kondisi yang diharapkan saat ini adalah WHO telah menargetkan angka kesintasan kanker pada anak untuk negara berkembang pada tahun 2030 adalah 60%. Dengan adanya penyelesaian isu aktual yang terpilih, maka dapat mendukung program WHO tersebut. Alternatif penyesuaian isu, saya menggunakan metode atau diagram Fishbone dengan 3 penyebab: machine, method, dan juga man or mind power. Untuk machine, kurangnya pemanfaatan media untuk edukasi kanker anak secara rutin, dan kurangnya alat penunjang diagnostik. Untuk method, kurangnya edukasi kanker anak secara rutin, kurangnya kemampuan diagnosis, dan sistem rujukan yang berjenjang. Untuk man or mind power, kurangnya modalitas pengobatan dan support system, kurangnya sumber daya, serta kurangnya edukasi terhadap tenaga kesehatan. Gagasan alternatif penyelesaian isu dengan menggunakan metode manajemen ASN, Smart ASN, dan Smart Governance, terdapat 2 alternatif penyelesaian. Yang pertama adalah edukasi masyarakat awam tentang pengenalan gejala dan tanda dini kanker anak, dan yang kedua, edukasi tenaga medis, baik dokter umum, dokter spesialis anak, dan non-dokter tentang cara mendiagnosis kanker anak. Metode yang saya ambil adalah seminar atau webinar awam, video edukatif, talk show interaktif, hingga workshop pada tenaga medis. Pihak-pihak yang terlibat, dokter spesialis anak, mitra seperti Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan media. Kemudian untuk tenaga medis, pihak yang terlibat seperti konsultan hematologi onkologi anak, dokter spesialis anak, hingga mitra seperti Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Ikatan Dokter, unit kerja kelompok hematologi onkologi, dan rumah sakit vertikal dan jejaring media. Hasil yang diharapkan adalah kesadaran dan kewaspadaan masyarakat awam tentang kanker anak meningkat, kemampuan tenaga medis dalam menegakkan diagnosis meningkat sesuai dengan kompetensi.